Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 15 Juli 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Datangi Balai Kota Ambon, puluhan warga negeri Batu Merah protes pelantikan PAW Saniri Negeri. Warga negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimaun mendatangi kantor Balai Kota Ambon Jumat 15 Juli 2022. Puluhan warga itu memprotes pelantikan pengganti antar waktu atau PAW negeri Batu Merah yang direncanakan akan berlangsung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tak hanya memprotes pelantikan PAW Saniri, mereka juga meminta penjabat Batu Merah untuk diganti. Warga juga mengancam akan kembali memblokade jalanan di negeri. Pantauan tribunambon.com, warga negeri Batu Merah datang sekitar pukul 10 pagi hari. Mereka sempat bertemu penjabat Kabak Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Alfian Lewenusa, juga staf ahli bidang pemerintahan dan politik Pieter Saimima, dan juga Saniri Negeri Batu Merah. Namun tak ada titik temu. Aksi pun mulai memanas, warga saling berbalas-balasan argumen dengan Saniri. Pihak Satpol PP yang berjaga pun mulai melerai kedua belah pihak. Warga yang protes pun diminta untuk keluar gedung Balai Kota untuk sementara waktu. Meski di luar, mereka tetap mengemukakan argumennya. Kamu tunggu sahur kita buka dulu sampai tunggu. Bapak tahu ada lagi. Tidak bisa bukan. Bapak sendiri yang benar, tapi orang bukan anak Bapak sendiri. Nah, ini kepala dari Mas Soe ada keberatan kita tidak ada gawe. Sekarang lagi negeri ada di sini kan. Kepala dati kita tidak lembaga bolu kita. Sanili jangan sama siapa? Apa? Kalau batal dong. Batal rumah. Tahu di siapa? Kita ini lembaga. Tribuners, pelantikan Saniri 4 negeri di Ambon tetap berjalan meski sempat ricuh. Pemerintah Kota Ambon resmi melantik Saniri 4 negeri di Ambon Jumat 15 Juli 2022. Saniri 4 negeri di Ambon itu yakni Saniri Negeri Urmesi masa bakti 2022 hingga 2028 sesuai surat keputusan nomor 445/2022. Kemudian pengganti antar waktu PAW Saniri Negeri Paso sisa masa bakti 2022 hingga 2026 sesuai SK nomor 446/2022. Kemudian PAW Saniri Negeri Laha sisa masa bakti 2017 hingga 2023 sesuai SK nomor 381/2022. Dan yang terakhir PAW Saniri Negeri Batu Merah sisa masa bakti 2021 hingga 2027 sesuai surat keputusan nomor 447/2022. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watemena mengatakan Saniri 4 negeri di Ambon ini harus segera dilantik guna mempercepat pelayanan ke warga. Selanjutnya, penentuan Saniri ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang negeri, di mana pengisian keanggotaan Saniri Negeri perwakilan yang dikirim oleh SOA atau Dati maupun Mata Rumah. Watemena pun berharap Saniri yang telah dilantik ini dapat menjalankan tugas dengan baik, terutama menyelesaikan masalah negeri secara musyawarah mufakat. Sebelumnya, proses pelantikan Saniri di 4 negeri ini sempat ricuh lantaran sejumlah warga negeri Batu Merah Ambon datang dan memprotes pelantikan. Sekretaris Negeri Batu Merah Rasid Walam berpendapat proses pemilihan PAW Saniri Negeri dari SOA Masawoy tak sah sehingga harus dibatalkan. Sementara penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watemena yang menemui warga mengatakan proses pemilihan PAW itu telah sesuai dengan mekanisme yang berlangsung. Untuk mengusulkan PAW itu bukan hak dari penjabat kepala pemerintahan negeri Batu Merah, tetapi harus adalah Saniri Negeri ketua yang mengusulkan, bukan penjabat. Tolong dicatat. Dan saya minta hari ini wartawan ekspos sebesar-besar mungkin, kami akan siap. Begitu. Ya. Kenapa wali kota dan
mengutuskan staf ahli dalam pertemuan menyatakan kepada orang bahwa yang dilantik hari Jumat ini hanyalah Hatala, bukan Masaoi. Tapi yang terjadi hari ini adalah Masaoi dan Hatala. Ini sangat kami sesalkan. Dan itu pun sudah kami menunjukkan kepada mereka bahwa ada surat keberatan dari Masaoi. Karena mengapa? Kami mintakan kepada saudara Papit dengan Alfian untuk segera menangguhkan persoalan pelantikan terhadap Masaoi. Karena kenapa? Masaoi belum kita selesaikan secara internal di Dewan Adat Sendiri Negeri. Tapi kenapa hari ini dipaksakan? Penyampaian aspirasi dari teman-teman bersaudara di negeri Batu Merah terkait dengan mereka, menurut mereka menganggap bahwa pelantikan ataupun peresmian salah satu anggota dari negeri PAW dari negeri Batu Merah, yaitu dari Dati Masaoi, itu bermasalah. Dan saya bilang tidak bermasalah. Kenapa tidak bermasalah? Karena seluruh proses sampai kepada kita memutuskan untuk melantik PAW sendiri negeri dari mata rumah Masaoi ini sudah sesuai dengan ketentuan. Saya kan sudah pernah menunda sekali pelantikan kan. Kenapa saya tunda waktu itu? Untuk memberikan kesempatan kepada mereka kembali lagi mengikuti mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai dengan Perda 08 tahun 2017. Dan apa yang kita lakukan hari ini semua sudah sesuai dengan prosedur 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan. Beralih ke berita selanjutnya, Tribunnews Pasar Mardika Ambon biang kemacetan. DPRD minta pemerintah kota tata aktivitas pedagang. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, meminta pemerintah kota menata kembali aktivitas pedagang di Pasar Mardika menyusul kemacetan semakin parah. Laturiu menjelaskan pedagang sudah diperbolehkan mengambil badan jalan sebanyak 1 meter untuk berjualan, namun mereka justru terus maju hingga mengambil setengah badan jalan. Alhasil kemacetan luar biasa pun terjadi hampir setiap hari di Pasar Mardika Ambon. Menurutnya, pihaknya sudah menyampaikan ke instansi terkait, yakni Dinas Perhubungan dan Disperindak terkait hal itu. Kedua instansi itu harus berembuk dengan beberapa kelompok organisasi yang ada di pasar maupun terminal. Tidak bijak jika pihaknya datang lalu menghakimi pedagang sebagai rakyat. Ia berharap solusi bisa segera ditemukan untuk mengatasi kemacetan di Pasar Mardika Ambon. Penataan di dalam terminal, dan memang ini salah satu faktor penyebab kemacetan dan segala macam yang terjadi. Ini juga disebabkan karena secara bersamaan ya, aktivitas kendaraan tapi juga aktivitas para pedagang dan juga masyarakat yang beraktivitas di lokasi pasar. Nah, tadi memang dari Indak itu sudah menyampaikan surat terkait dengan penataan. Itu jadi bahasanya itu bukan pembongkaran dan penertiban, bukan, tapi itu penataan. Jadi lokasi-lokasi yang sudah diberikan diperuntukkan kepada mereka, misalnya hanya kisaran sekitar 1 meter, itu jangan lagi ditambah ke depan. Karena dengan menambah jumlah seperti begitu, aktivitas jalan di dalam terminal itu kan dipakai. Nah, itu kan berarti secara tidak langsung juga sudah turut mengganggu aktivitas lalu lintas mobil yang ada di dalam terminal itu. Makanya tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPRD dan juga bersama dengan kami sebagai pimpinan komisi, kami juga sudah menyampaikan terkait dengan penyelesaian persoalan-persoalan seperti ini, ada baiknya itu kumpul dulu seluruh stakeholder yang berada pada lingkungan pasar ini. Karena sudah ada beberapa kelompok-kelompok organisasi itu terkait dengan para pedagang. Itu dibicarakan secara baik-baik dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan. Jadi dalam tupoksi pekerjaan sebetulnya mitra kami dari Indak itu sebetulnya dengan mitra dari teman-teman di Komisi 3 untuk Dinas Perhubungan itu harus secara bersama duduk dan bicarakan juga dengan paguyuban yang ada. Tribunnews 11 wilayah perairan di Maluku berpotensi gelombang tinggi mencapai 4 meter. Potensi gelombang tinggi di perairan Maluku mencapai 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini. Peringatan dini BMKG ini dikeluarkan pada Jumat 15 Juli 2022 pukul 9 pagi hari waktu Indonesia Timur. Informasi potensi gelombang tinggi ini berlaku hingga Minggu 17 Juli 2022 sekitar pukul 9 pagi hari.
Adapun wilayah perairan yang diprediksi BMKG berpotensi gelombang tinggi yakni area perairan dengan gelombang tinggi sekitar 2,5 meter hingga 4 meter yakni di Laut Seram bagian timur, perairan Pulau Buru, perairan Pulau Ambon, dan Kepulauan Lease. Juga di perairan selatan Pulau Seram dan Laut Banda, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Tanimbar. Juga di perairan Kepulauan Kei, perairan Kepulauan Aru, Laut Arafuru. Sedangkan untuk area perairan dengan gelombang sedang dimulai dari 1,25 meter hingga 2,5 meter di Laut Seram bagian barat. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Asar menjelaskan potensi gelombang tinggi dipicu pola angin di wilayah Indonesia bagian utara, dominan bergerak dari selatan barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 knot. Sedangkan di wilayah selatan umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 knot. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang dari 1,25 meter hingga setinggi 4 meter. Menanggapi kondisi tersebut, BMKG memberikan saran keselamatan untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah perairan, terutama bagi pelayaran. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diimbau agar tetap selalu waspada. Informasi terakhir Tribuners, cuaca masih buruk, kapal feri Namlea Ambon belum beroperasi. Kapal feri rute Namlea Ambon hingga kini belum beroperasi lantaran cuaca buruk di perairan Pulau Buru. Pantauan tribunambon.com di Pelabuhan Namlea sekitar pukul 2:30 sore hari, Jumat 15 Juli 2022, terdapat puluhan kendaraan roda 4 tengah parkir di kawasan pelabuhan. Selain kendaraan, kapal feri Wayangan hingga kini masih berlabuh. Loket penjualan tiket juga belum dibuka. Diberitakan pihak angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ASDP Pelabuhan Namlea menghentikan sementara kapal feri rute Namlea Ambon sejak Kamis 14 Juli 2022 kemarin. Kapal feri dilarang beroperasi tersebut disampaikan melalui surat pengumuman yang dikeluarkan langsung oleh Supervisor Pelabuhan Namlea, Makmur Hidayat pada Kamis 14 Juli 2022. Pengumuman itu dikeluarkan menindaklanjuti surat pemberitahuan perkiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon bahwa tinggi gelombang laut di perairan Pulau Buru mencapai 2,50 meter hingga 4 meter. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 15 Juli 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.